Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan berbagi cara membuat rangkaian BMS atau Battery Management System pada susunan seri paralel menggunakan 3 sel kali 2 secara paralel seri sehingga menghasilkan tegangan sekitar 3,7 kali 3 ya, atau 11,7 volt. Nah, di sini BMS yang digunakan adalah BMS 3 sel ya, yang mana untuk modul yang kita pilih itu memiliki kemampuan hantar sebesar 20 ampere. Artinya sebenarnya masih bisa memiliki kemampuan series paralel yang lebih banyak ya, paralel maksudnya, sehingga dicapai angka 20 ampere. Tapi kita kali ini menggunakan 2 sel secara paralel saja dengan kapasitas baterai yang tidak terlalu besar karena nggak terlalu banyak. Oke, langsung saja. Untuk pengenalan BMS-nya, BMS ini memiliki fungsi 2 arah, yaitu charging dan sensor overload, sehingga kita masih bisa menggunakan untuk input-outputnya ya. Jadi nanti proses pengisian itu akan kita masukkan pada plus minus input. Dan untuk outputnya, sepertinya tidak ada sistem proteksinya ya. Untuk outputnya 0V negatif. Sebentar kita lihat dulu. Iya, sepertinya satu arah. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dimaksimalkan. Karena kalau kita melakukan pengisian baterai secara langsung tanpa memiliki rangkaian ini, kita tidak akan bisa mengetahui kemampuan setelah diisi pada masing-masing sel. Artinya dengan menggunakan BMS kita bisa leluasa untuk meninggalkan chargingnya waktu melakukan casan kan, sehingga prosesnya akan dilakukan secara balance oleh si BMS-nya. Oke, langsung saja kita siapin 2 buah kabel. Ada kabel yang besar ini digunakan untuk plus minus utama, dan kemudian kita menggunakan kita menggunakan kabel utas yang agak kecil itu untuk masing-masing sel monitornya. Itu ada 2 titik ya nanti kita pakai, yaitu di titik 4,2 dan 8,4. Nah, untuk sel monitoring dan charge low-nya kita pakai yang ini, cukup kabel kecil nanti terhubung sama 4,2 dan 8,4, ingat ya. Dan untuk yang kabel besar itu terhubung ke 0V dan 12,6-nya. Pertama kita langsung potong dulu satu sisi. Ini kita menggunakan kabel bekas, nggak apa-apa. Kita putus seperti ini. Kemudian ini kita solderkan pada si rangkaian BMS-nya. Jadi ini kita langsung solderkan ke BMS-nya. Yang plus ke plus, minus ke minus. Seperti ini teman-teman ya. Yang plus kita solderkan ke plus, dan yang minus ke minus. Ini akan kita solder. Seperti itu, selesai. Harus dipastikan kuat ya untuk soldernya. Di sini kita menggunakan merah untuk 12,6-nya. Dan yang hijau untuk, atau warna yang lebih smooth untuk 0 voltnya, yaitu titik awal negatif, paling negatif. Kita solder juga. Di sini saya ada sedikit tips. Jadi supaya nanti pas kita nyolok ke baterai itu tidak takut ada arus yang mengalir dan bersama dengan proses soldering, maka kabel-kabel yang akan diperlukan itu kita solder terlebih dahulu semuanya. Kemudian nanti kita mulai dari 0 volt skenario-nya ya, baru nyolder yang 4,2, 8,4 dan terakhir 12,6, sehingga kita akan aman dari bahaya percikan api apabila terjadi kesalahan atau short circuit yang terjadi di ujung solder. Jadi semuanya kita pakai dulu wiringnya supaya aman, baru kemudian satu persatu kita hubungkan untuk ke masing-masing wiring ke baterainya ya. Oke. Setelah kabel yang utama selesai, kita kemudian masuk ke baterai selnya. Untuk 4,2 di sini kita milih yang agak gelap warnanya.
dan untuk 8, itu yang lebih cerah. Maksudnya yang lebih cerah itu untuk potensial yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak mengikuti itu nggak apa-apa. Itu sekadar untuk mudah mengingatnya saja. Oke, untuk 4,2 voltnya kita pasang ya. Sebenarnya 4,2 adalah limit untuk 3,7 ya. Dan terakhir sel ketiga, maksudnya sel kaki kabel ketiga sebagai batas antara baterai ketiga dan baterai kedua. Di 8,4, atau jika di inisial volt baterai normalnya adalah 3,7 tambah 3,7. Oke, selesai. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, untuk memudahkan atau kita kasih aman, maka yang harus solder dulu semua kabel yang menuju ke BMS-nya, supaya nanti kita nggak perlu lagi menyentuh solder ke papan atau board si BMS-nya ketika baterai sudah terhubung. Karena biasanya akan memiliki resiko yang cukup besar ketika arus sudah masuk ke board ini, terus kita masih melakukan solder susulan. Jadi selesaikan semua kabel, baru kemudian kita masuk ke penyaluran sel demi sel, dari sel yang paling kecil atau 0 volt. Ya, oke. Jadi bisa diperhatikan untuk masing-masing wiring sudah terhubung dengan sempurna. Entah itu yang dari 0 volt sebagai titik negatif paling negatif, 4,2, 8,4 hingga 12,6 dan I/O-nya. Maksud I/O di sini sepertinya pada rangkaian yang ada di BMS ini untuk jalur input charging dan outputnya itu tetap pada satu titik ya. Jadi tidak ada tambahan lagi. Dan jumlah MOSFET yang dipakai ada 4 MOSFET sebagai switch dalam proses pengisian secara balancingnya mungkin. Oke, berikutnya ini akan kita hubungkan ke yang paling negatif dulu. Urutan pemasangnya dari yang paling negatif ya. Jadi paling negatif baterai itu kita hubungkan ke yang paling bawah. Seperti ini ya. Ini adalah paling negatif baterai. Jadi masangnya satu sel, jangan serempak. Dan dimulai dari sel yang paling bawah. Tips ini dilakukan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya nanti lonjakan yang terlalu besar, sehingga beresiko terhadap BMS dan baterai itu sendiri. Karena baterai kalau short secara short circuit, maka bisa merusak baterainya juga sebenarnya. Oke, kemudian setelah yang 0 volt, lanjut ke sel pertama yaitu 3,7, di sini 4,2 inisialnya. Oke. Untuk sel kedua, menuju sel kedua antara sel 1 dan sel 2, kita solder juga seperti ini. Untuk teman-teman yang mungkin agak bingung, boleh tulis komentarnya ya. Kemudian berikutnya kabel ketiga, pertemuan baterai 2 dan 3 sudah selesai. Dan yang terakhir itu ada di volt yang tertinggi, yaitu label di BMS-nya 12,6 volt, yaitu positif, paling positif. Jadi rangkaiannya adalah pertama kita paralel terlebih dahulu biar mudah ya, baru kemudian kita seri. Jadi seperti itu rangkaiannya ya. Terakhir ini. Oke, selesai. Nah, apabila dirasa solderannya masih kurang kuat, maka boleh diulangi lagi proses pensolderannya dengan cara menambahkan tenol atau timah. Nah, ini kita ikat pakai lakban atau solasi bisa juga. Kemudian bisa seperti ini. Nah, kita sudah selesai membuat baterai seri paralel dengan rangkaian BMS. Oke, seperti ini. Terima kasih untuk videonya.